Tapi ini kaitannya dengan hukum. Ada tetangga yang sekarang sedang tugas dinas ke Ukraina dan Rusia. Dia berada di konflik daerah perang yang sekarang, kaitannya dengan Presiden kita Jokowi yang akan berkunjung ke sana. Itu ketika di sana terjadi, apakah itu termasuk jihad, lebih? Karena kemarin tetangga itu bilang bahwa tanya apakah itu termasuk jihad, karena dia sedang bekerja di daerah konflik. Terus yang kedua ya minta doanya karena pemimpin kita memang betul-betul sedang menuju ke daerah konflik, dan hukumnya apakah Jokowi termasuk itu jihad, lebih? Terima kasih. Sementara itu aja, lebih. Dalam bahasa agama, jihad itu ada 3. Kata jihad dipasang dengan 3. 1, jihad asghar, jihad yang paling kecil. Ini didasarkan pada sebuah hadis dhaif. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad asghar apa? Membunuh musuh. Lagi-lagi penglihatan kita harus kacamata batin, jangan kacamata fisik. Kalau kacamata fisik, dia memerangi musuh itu yang besar. Kan kelihatan. Kenapa memerangi musuh itu disebut dengan jihad yang kecil? Karena gampang melaksanakannya. Musuhnya kelihatan. Gitu. Adapun yang disebut dengan jihad akbar, jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Pan hese ini mah. Disebut musuh nggak bisa. Orang kalau nggak ada hawa nafsunya bagaimana? Dan itu harus dijihadi. Dah tidak kita preteli ini. Yang ketiga, jihadul afdol, al-jihadul afdol. Ini merujuk kepada hadis afdolul jihadi kalimat haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol, yang paling baik itu adalah berbicara benar di depan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, arogan, gitulah. Di depan penguasa yang arogan masih ngomong apa adanya. Karena biasanya manusia kalau ngomong di depan orang itu kan tergantung orangnya diajak ngomongnya. Kalau sama anak kecil tuh tegas banget ngomongnya. Tapi kalau sama penguasa, di samping ganti bahasanya yang lebih sopan, duduknya juga sudah lain, isinya juga berubah. Nah ini disebut afdal jihad karena apa? Bisa berbicara benar, tegas apa adanya di depan penguasa yang arogan. Nah, syukur-syukur alhamdulillah negara Indonesia itu selalu punya pemimpin yang bagus. Dan pemimpin itu kecerminan rakyatnya. Kalau di kebun kacang yang panennya kacang. Kalau dinanam padi yang panennya padi. Itu aja kalau saya. Jadi seperti apa pemimpin kita sekarang ini tergantung kita, berarti kitanya ini. Kalau kita mau disebut orang jelek ya bilang aja pemimpinnya jelek. Karena kitanya jelek. Sawahnya memang jelek. Dari awal sampai akhir. Nah, tentang tadi pertanyaan orang yang berangkat ke sana. Dalam makna yang sempit, jihad itu membunuh orang. Membunuh atau terbunuh. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Dalam rangka menegakkan kalimatullah. Apa sih kalimatullah itu? Dalam makna yang sempit, perang bela agama Islam, udah gitu aja. Setiap orang yang perang bela agama Islam itu jihad namanya. Tapi kudu benar dulu cantolannya. Sebab ada orang yang berperang katanya bela agama, nggak jadi jihad. Karena salah persepsi. Dan tidak memenuhi persyaratan.
Tetapi apabila kita melihat kepada misi Al-Quran, misi Islam yang mengajarkan bahwa perang dilakukan untuk menumpas kejahatan-kejahatan, menghentikan kejahatan-kejahatan, menghentikan pembunuhan, maka kepergian para pemimpin kita ke Ukraina dalam rangka menciptakan perdamaian itu ada termasuk jihad yang besar. Jihad yang luar biasa. Sering saya katakan bukan? Mengislamkan satu orang musuh, satu orang kafir, lebih baik daripada membunuh 10 orang kafir. Membunuh satu orang kafir, 10 orang kafir, mungkin akan menimbulkan dendam anak cucunya. Dan dia masuk neraka, kita bunuh. Tapi begitu mengislamkan satu orang, anak cucunya beriman semua, berapa ribu orang masuk Islam, masuk surga. Itu yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini, termasuk tentara yang berasana, insya Allah di mata Allah bernilai jihad. Meskipun tidak memenuhi definisi istilah mujahid fisabilillah, tapi dia bernilai jihad lah minimal. Karena yang mereka lakukan adalah menghentikan perang, dan itu mahal. Kalau mengumandangkan perang mah gampang. Pergi ke kampung sebelah, bunuh aja satu orang situ. Perang kampung kita biasa. Antara Pak Presiden dengan tentara yang berangkat di sana, insya Allah di mata Allah nilainya mungkin lebih besar daripada jihad itu sendiri. Dan sering saya ulang-ulang tentang hadis ya, supaya kita melihat sesuatu sesuai porsinya. Nanti hari kiamat itu ada orang yang mati syahid masuk surga, baru masuk keluar lagi. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kamu keluar lagi? Bukannya pengen masuk surga, kamu jihad benar. Tetapi saya berjihad di jalan Allah itu karena saya dengar penjelasan tentang pahala jihad dari seorang kiai. Jadi saya tidak mau masuk surga kalau kiainya belum. Dipanggil kiainya. Begitu kiainya masuk, keluar lagi. Loh, kenapa keluar lagi kiai? Bukannya pengen masuk surga? Saya pengen masuk surga. Bukannya ada yang ngajar ngaji, benar ngajar ngaji itu karena ada sarananya, ada prasarananya. Rasanya tidak pantas kalau yang guru ngajinya masuk surga dulu, yang bangunnya nggak masuk surga dulu. Yang bangun siapa? Itu bagus misalnya. Itu nih Kiai Azhari kayak gue, mana anaknya. Terus gimana nih? Mau pondok kunyur, bawa sini. Sampai yang bangun, betul. Masuk surga. Loh, Kiai kok di sini masih? Dulu orang kampung tuh bacain Fatihah saja sampai 100 kali buat Pak Kiai. Saya enggak ada yang Fatihahin dulu, saya kan biasanya orang-orang ngasih Fatihah tuh yang dikenal guru ngaji, yang bangun masjid enggak difatihain. Iya, ini kan yang bangun masjid ini yang kan kamu, makanya Kiai ini bisa mulang itu kan karena kamu. Kan pengajian nggak akan dimulai kalau masjidnya nggak ada, majelisnya nggak ada, gitu. Dan orang yang syahid juga nggak ada kalau nggak ngasih penjelasan ini, dikiranya pembunuhan biasa aja, gitu lah kira-kira. Jadi sampean masuk dulu, nanti baru kiainya. Nah di belakang yang mati syahid itu yang paling belakang. Tolong fahami ini hadis pada tempatnya. Orang bisa melakukan perbuatan jihad yang luar biasa bagus itu karena ada dorongan ilmu. Dorongan ilmu itu bisa terwujud karena fasilitasnya ada. Maka setiap fasilitas yang menciptakan kedamaian, motivatornya itu pahalanya sangat luar biasa. Semua orang ingin berhenti perang kok, semua ingin berhenti perang, tapi tidak tahu caranya. Sebab dua-duanya angas, apa angas tuh? Sama-sama ingin membunuh. Ini sebetulnya tentaranya juga nggak mau perang aslinya, tuh nggak mau. Boleh tanya, ada nggak tentara yang ingin perang? Gitu? Buktinya mana? Kalau mau berangkat perang tuh didongake, mudah-mudahan nggak jadi, kan gitu. Nggak ada yang ingin perang, nggak ada. Saya tidak tahu ini siapa sebetulnya yang bikin perang ini terjadi. Politik kekuasaan. Maka berulang saya sampaikan, kalau bawa ayat Quran sudah dioplos dengan politik, kacau negeri ini. Jangan pernah ada lagi. Nah, berarti orang yang menghentikan perang itu adalah manusia paling gede pahalanya di hadapan Allah. Kenapa? Man qatala nafsan bighayri nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Orang yang membunuh seseorang
tanpa alasan, dia sama dengan bunuh manusia sedunia. Man ahya, dan orang yang menghidupkannya membuat kehidupan terpelihara, gitu loh. Itu sama dengan orang menghidupkan sedunia. Masya Allah. Dan ini porsi yang dari dulu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari dulu. Jangan sampai scale dan porsi ini diganti dengan yang lain. Semangat bangsa ini untuk menciptakan kedamaian di seluruh dunia disemangati oleh kemampuan kita untuk meramu keragaman, melokalisir perbedaan sehingga tetap damai. Insya Allah mereka semua bernilai pahala jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.